how are you today? Amazing, wonderful, yes, Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Jadi semua persiapkan buku tematik kamu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan maksud kalimat saran berdasarkan sebuah gambar. Nah, yang kedua, siswa dapat menyebutkan hak dan kewajiban anggota keluarga. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, di mana hak itu yang kita dapatkan atau yang kita terima, dan kewajiban adalah yang kita lakukan. Nah, perhatikan, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban melakukan kegiatan masing-masing. Ayah berangkat bekerja, Nina dan Adi berangkat ke sekolah, ibu mempunyai kewajiban yang mulia, yaitu mengurus rumah tangga. Sekarang perhatikan cerita berikut. Pada pagi hari, keluarga Nina bersiap untuk melakukan kegiatan masing-masing. Nina dan Adi berangkat sekolah, ayah berangkat bekerja. Setelah semua berangkat, ibu melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah keluarga Nina dan Adi. Tugas ibu rumah tangga adalah menyiapkan semua kebutuhan anggota keluarga, misalnya pakaian, kebersihan, dan makanan. Tugas ibu sangat banyak dan melelahkan. Namun, ibu melakukannya dengan gembira. Ibu membuat rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Meskipun demikian, kita pekerjaan ibu. Dengan melakukan tugas dengan baik, kita sudah meringankan tugas ibu. Kadang-kadang ibu tidak dapat melakukan tugasnya, misalnya ketika ibu sakit atau menjenguk nenek di kampung, anggota keluarga lain menggantikan tugas ibu. Dengan begitu, rumah akan tetap nyaman. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat rumpang pada cerita di atas, ya, cerita berikut menjadi sebuah kalimat saran, di mana kalimat saran itu ditandai dengan kosakata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Nah, perhatikan untuk kalimat rumpang yang pertama. Jadi, kalau misalnya teacher buat, meskipun demikian, kita seharusnya membantu meringankan pekerjaan ibu. Nah, jadi itulah kalimat rumpang yang pertama. Kalau kalimat rumpang yang kedua sehingga menjadi kalimat saran, yaitu anggota keluarga lain alangkah baiknya menggantikan tugas ibu. Nah, jadi kalau begitu teks yang kita baca itu kalimatnya berarti sudah lengkap ya. Nah, sekarang perhatikan. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Nah, sedangkan ibu bertugas mengurus keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak-anak. Nah, sedangkan anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya adalah dengan belajar, dengan tekun, dan mengerjakan sesuai perannya. Contoh tugas anak adalah menjaga kebersihan kamarnya. Nah, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut ini adalah contoh hak yang dimiliki anggota keluarga. Misalnya orang tua, haknya itu apa? Yang diterima orang tua itu apa? Ya, dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anak. Nah, sedangkan hak anak itu apa? Yang didapatkan anak itu apa? Ya, pasti disayangi oleh orang tua. Nah, jadi kalau
anak-anak itu haknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua, berarti hak orang tua yaitu dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar Nina dan gambar Adi. Mereka belajar dengan rajin. Nah, salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anak adalah belajar dengan rajin. Salah satunya dengan membaca buku. Gemar membaca akan menambah pengetahuan kita. Sekarang perhatikan cerita berikut. Nina gemar membaca buku. Di rumah Nina terdapat banyak buku cerita. Ada buku cerita milik Nina, ada juga buku cerita milik Adi. Nah, jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi ada 250. Berapa kemungkinan buku cerita milik Nina? Berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Nah, jika seluruh buku cerita di rumah mereka atau punya si Nina dan Adi ada 250. Berapa kemungkinan milik Nina dan berapa kemungkinan milik Adi? Nah, perhatikan. Berarti misalnya yang ini, titik-titik ini adalah buku cerita milik Nina. Titik-titik yang kedua adalah buku cerita milik Adi. Jika dijumlahkan jumlah buku mereka ada 250. Nah, bagaimana kemungkinan kita untuk mengisi titik-titik berikut? Caranya yaitu kita ambil sebuah bilangan cacah yang bilangannya lebih kecil dari 250. Misalnya, teacher ambil angkanya 70. Nah, berapakah di sini supaya hasilnya itu 250? Caranya yaitu 250 ini dikurangkan dengan 70 angka yang awal kita ambil, bilangan cacah yang kita ambil. Hasilnya berapa jika dikurangkan? 180. Maka 180 ini hasilnya ini itu sudah pasti ditempatkan di buku cerita milik Adi atau di sini. Nah, coba kita jumlahkan 70 tambah 180 hasilnya sama dengan 250. Nah, sekarang anak-anak teacher, coba kamu buat lagi kemungkinan angka-angka yang lain sehingga jumlah buku Nina dan Adi masih tetap 250. Berapakah kemungkinan buku cerita milik Nina? Berapakah kemungkinan buku cerita milik Adi? Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Thank you. God bless you.